Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu. Sahabat cantik, di edisi Catatan Tika kali ini, saya akan mengunjungi salah satu arena cabang olahraga yang saat ini banyak digandrungi oleh banyak orang, baik tua ataupun muda. Olahraga ini juga merupakan cabang olahraga tertua di dunia loh, dan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sahabat cantik, penasaran kan jenis olahraga apa sih yang akan saya datangi hari ini? Ya, apalagi kalau bukan olahraga panahan. Yuk ikutin terus ya keseruan kita di hari ini. Banyak una-inu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang. Halo sahabat cantik, sekarang saya sudah berada di lapangan pemanas Scott Archery. Dan sekarang di edisi Catatan Tika untuk kali ini, saya akan mencoba untuk belajar memanah. Yuk lihat keseruan kita di hari ini. Halo kakak, Halo, apa kabar? baik. Lagi ngapain nih? Seperti yang kalian lihat, kita lagi belajar memanah ini sama Oke. coach handal ini. Nah, ini salah satu pelatihnya untuk bidang memanah yaitu Kak Rifta Leni. Oke. Nah, salah satu pelatih. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba ya. Oke, ini dia katanya harus seperti istirahat di tempat. Bam! Wis, mantap. Kakak udah berapa lama olahraga panahan ini? Mana ini aku baru mulai megang ini. Oh, bersama coach kita ya, Coach Leni. Kenalin tadi pelatihnya. Halo, apa kabar? walaupun formula ya. Karena kan kita harus benar-benar nih fix ya, kayak posisinya juga harus tegap, harus juga pas, yakin itu. Harus konsentrasi. Ya. Ya, konsentrasi. Dan yang paling penting harus stamina, harus Ya, dijaga ya. betul. Oke. Nah, jadi Kak Rifta Leni ini salah satu pelatih untuk kita memanah nih. Oke. Nah, bagusnya gimana nih Kak? Saran-sarannya bagi kita seperti saya sih selaku pemula nih ya, pemula untuk memanah ini Kak. Udah mulai bagus, tekniknya aja lagi tekniknya, terus nanti tenaganya juga harus lebih di fullkan lagi lah. Tadi kan belum terlalu full. Sebenarnya daya tariknya ya, daya tariknya harus lebih dikencengin lagi ya gitu ya. Oke. Nah, ayolah barengan kita Oke, coba kita coba bagaimana ya. caranya memanah Ya. biar letak posisinya juga pas. Tapi untuk pertama kayak mana perasaannya ini? Asik ya? Asik Asik ya? kan? Iya. Nah, jadi sepertinya memanah ini harus perlu konsentrasi biar kita bisa tahu gitu ya kayak. Lagian Kalau olahraga. bagi pemula ini berapa banyak tembakannya yang harus kita lakukan? Berapa tembakan itu sih sebenarnya nggak ada target kita. Nah, jadi untuk pertama 5 lah dulu kita ini kan 5 dulu karena kan fisiknya kan misalnya otot-otot apa segala macamnya itu kan harus pakai pemanasan, makanya nanti takut terkilir atau apa gitu. Jadi memang nggak harus dipaksa, Paksa ya. ya. Fisiknya itu mungkin udah cukup Nafas, terkuras ya, ya, nafasnya juga ya, gitu ya, daya nafas. konsentrasi, daya lihat juga harus tahu ya gitu ya, ya. daya lihat. Tapi kalau kita lihat kan hanya tangan, tapi luar biasa ya capeknya ya, Iya. coach ya. Saya megang aja udah sengal, tangan udah berapa? Padahal ini yang paling berapa ini kapasitas beratnya ya Kak ya? Dia macam-macam. Ini yang 23 mungkin ini. Tanggal yang 23. Dia ada ini yang standar. yang standar, Ya, paling yang standar ya. standar, ya. Paling ringan juga. Iya. Oke. Ya, paling ringan. enggak juga sih. Oh, ada enggak juga. lagi yang ada lagi yang di bawah ini yang untuk anak-anak itu yang kayak mana ya? Oh, bisa juga Yang- anak-anak, coach. Ada. Oh. Ada untuk anak-anak. Jadi dari umur berapa, Anak-anak coach? usia berapa? Iya. SD bisa. SD udah bisa ya. SD kelas 4 udah bisa. SD Oke. ada itu anaknya Coach Dedi, dari SD dia juga mulai panahan. Cuman beda ininya macam-macam kan. Panahan ini tipenya macam-macam. Oke. Kalau coach sendiri sudah berapa lama sih panahan? Menggeluti bidang panah memanah ini. Berapa lama sih nggak terlalu berapa lama. Cuman kan pas kebetulan ada pelatihan kemarin ikut pelatihan dulu, terus belajar dari dasar lah juga dulu dalam 2 tahun ini lah. Oke, 2 tahun sudah cukup lama juga ya sahabat cantik ya. Dan juga kayaknya sudah profesional tentunya.
Coach Leni, mungkin sahabat cantik di luar sana pengen tahu nih, sudah berapa lama sih Coach Leni menggeluti bidang manah memanah dan kenapa kok memilih panahan sih? Kenapa nggak olahraga yang lain? Iya. Ya. Sebenarnya untuk awal pertama kan katanya panahan ini dulu Rasulullah aja kan istilahnya tuh olahraga panahan gitu. Oke. Jadi terus juga dia perlu juga konsentrasi katanya untuk kita lebih bisa untuk konsentrasi lah yang jelasnya kan. Terus fisik juga banyak sih sebenarnya manfaatnya. Tergantung ini juga lah ya. Kalau tergantung. dari Coach Leni sendiri apa sih manfaat selama 2 tahun ini setelah menggeluti olahraga panahan ini? Kalau manfaatnya insya Allah lebih sehat. Lebih sehat. Lebih sehat Oke. ya, segar ya. Itu yang terpenting segar, ya Coach ya. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan Wow, sahabat cantik, ternyata olahraga panahan ini nggak semudah yang kita bayangkan loh. Banyak sekali komponen-komponen fisik yang akan kita perhatikan, seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan juga akurasi. Yang terpenting sebelum melakukan olahraga panahan ini adalah kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti olahraga-olahraga lainnya. tanpa banyak una-inu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti. Halo sahabat cantik, sekarang saya sudah bersama Bapak Ketua Pertani Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bapak Ahmad Junaidi. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Dan juga ada Bapak Sekretaris Ya. dari Pertani Tembilahan Indragiri Hilir. Ya, selamat Selamat sore. sore Bang. Ya. Dan juga coach kita, Coach Reki. Selamat sore Coach. Ada juga Coach Leni. Selamat sore Coach. Dan juga ini dia atlet-atlet perpanahan di Tembilahan Indragiri Hilir. Oke, sahabat cantik, mungkin banyak dari sahabat cantik yang belum tahu dan bagaimana cara-cara untuk olahraga memanah-manah ini. Langsung kita tanyain kepada Bapak Ketua Pertani. Pak, kenapa Bapak memilih olahraga panah? Boleh ceritakan sedikit dengan sahabat cantik? Baik, selamat sore semuanya. Salam olahraga. Salam Untuk olahraga. semua. Kenapa kita memilih menghidupkan panahan di Kabupaten Indragiri ini adalah karena pertama sebenarnya panahan itu sudah ada di beberapa klub. Namun pengelolaannya secara kepengurusan atau secara cabang olahraga di Indragiri belum berkembang. Klub pertama yang saya sendiri juga anggota klubnya adalah Squad Archery. Oke, Scott Archery ya. Ya. Untuk pertama Pertama kali di sekali. Tembilahan. Ya. Sebenarnya juga banyak klub-klub lain merasa itu ini harus digabungkan dalam satu cabang olahraga dan satu kepengurusan yang baik. Untuk itu saya atas inisiasi teman-teman memintakan untuk memimpin cabang olahraga perpani di Kabupaten Indragiri. Kenapa harus panahan, tidak cabang lain? Betul. Sebenarnya di sisi panahan saya termasuk pemula. Karena olahraga lain saya juga pernah ada, dulu saya pernah ketua Karung Derajat. Tapi saya hari ini memilih panahan, kenapa? Panahannya ada dua. Pertama dia olahraga, kedua sunnah. Nah dua-duanya yang dapat kita rangkul dalam satu kali kita berolahraga. Ini kan satu hal yang luar biasa. Kita bisa melaksanakan sunnah, kita juga dapat berolahraga untuk kebugaran kita. Itu motivasi saya. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Ya. Dan kalau boleh tahu Perpani Tembilahan khususnya Scott Archery ini sudah berapa lama di Tembilahan ini Pak? Sebenarnya Squad Archery ini bagian dari Perpani ya. Oh oke. Nah, ingin Berarti saya salah sampaikan. satu klub ya Pak Ya, bahwa Perpani itu ada klub-klub. Oke. Dia ada Gemilang Archery yang hari ini ada atletnya, ada Sport Archery, hari ini juga kami atlet-atletnya, juga ada ASA ya, ASA Archery, ada Muhammadiyah Archery, Wow, banyak Banyak. juga ya Pak ya. Rahmat Archery yang hari ini kita mau himpun Oke. di beberapa klub-klub untuk membudayakan olahraga panahan ini. Olahraga panah. Ini dari semuanya maka tergabunglah dia di dalam
Ada putra, ada putri. Perpani. ya, Kak. Ya, dengan organisasi caburnya seperti itu, cabang olahraganya. Kalau Perpani itu sudah hadir lama di Tembilahan, Bapak? Sudah 2 kali periode pemimpinan. Ini periode Berarti kedua. 10 tahunan ya, Pak? Iya, benar. Wah, luar biasa ya. Jadi gimana Pak sekarang olahraga panah di Tembilahan menurut Bapak, progresnya, peminatnya? Apakah semakin ramai atau hanya stagnan di tempat untuk peminatnya? Iya, awal saya masuk ke Perpani beberapa tahun yang lalu ya, Pak Sekretaris, kita hanya memiliki 2 klub. Alhamdulillah hari ini setelah 1 tahun, hampir 2 tahun, Perpani kepengurusan baru ini menjalani pembinaannya, kita sudah hampir 5 klub yang hari ini sudah bergabung di Perpani dan memiliki atlet yang sudah cukup lumayan. Artinya penambahan atlet yang selalu akan ada. Oke. Nah, terus kita dengan itu kita dapat mengikuti seluruh kelas di Porprov Provinsi Riau baru-baru ini. Seluruh kelas kita ikut. Artinya tidak ada kita memisahkan. Artinya apa? Bahwa berkembang dari tingkat dasar menuju kelas. Dia ada kelas kompol, ada kelas pemula dan sebagainya. Semua kelas kita ikut. Ini perkembangan luar biasa dengan masa lebih kurang sekitar 2 tahunan. Oke, luar biasa ya. Dan itu kepemimpinan Bapak Ahmad Insya Junaidi Allah, ya. ya. Berarti Bapak sudah 10 tahun menjadi ketua Perpani di Tembilahan Indragiri Hilir ini? Enggak. 2 tahun. Hanya periode kedua. Oh, periode Itu kedua untuk 5 saja. tahun, Oke. ya. Dan keberhasilan ini bukan keberhasilan saya. Oke. Keberhasilan ini adalah keberhasilan pengurus yang solid. Karena seluruh klub yang ada, yang di kepemimpinan yang lama, kita gabungkan untuk menjadi pengurus di Perpani. Artinya kekuatan ini kekuatan yang luar biasa dari semua anggota. Tak ada artinya saya kalau tidak ada anggota. Tidak ada pengurus yang lain. Ya. Sudah sering Pak ikut perlombaan untuk tingkat nasional ataupun provinsi untuk atlet-atlet panah kita di Tembilahan ini? Atau sudah ada juara, meraih juara? Ya. Hari ini memang kita kan baru berdiri aktif kembali sekitar 1,5 tahun, 2 tahun dalam rangka persiapan Porprov, pekan olahraga Provinsi Riau yang kemarin di Kuansing. Semua cabang olahraga kita ikuti, semua cabang perlombaan kita ikuti di tingkat panahan. Hari ini juga kita memiliki program tidak akan mengambil atlet luar untuk hanya mengejar sebuah medali. Betul. Tapi kami akan memaksimalkan atlet kami, apapun hasilnya. Oh. Tujuannya adalah untuk pengembangan panahan itu sendiri. Karena ketika kita menghargai atlet lokal, insya Allah cabang itu akan berkembang. Karena anak-anak lokal dihargai. Terkait dengan prestasi sebenarnya beberapa prestasi pribadi. Ada beberapa rekan kita, adik-adik kita ini pernah mengikuti event yang sifatnya nasional. Waktu kita COVID ya, pas COVID itu eventnya dilaksanakan melalui daring. Oke. Dan mereka juga ikut event-event internasional. Kemarin Malaysia mereka juga ikut. Sudah Tapi event daring. nasional, Pak ya? Daring. Dengan mengumpulkan poin Oke. untuk meningkatkan rating. Jadi event-event yang ada ini bertujuan meningkatkan rating pemanah itu sendiri. Kan ada indikatornya, ada perhitungannya. Pemanah ini berada pada kelas berapa. Nah, dan panahan juga kita pernah ikut di Rengat. Lomba itu kena keliru saya ya. Kejurprov juga. Dan alhamdulillah kita juga ada tingkat provinsi ya? tingkat provinsi. Ini atletnya salah satu Bung Riki, Coach biasa. Riki yang waktu itu Coach sebagai Riki, atlet ya. ya. Dia juga mengikuti dan alhamdulillah mendapat salah satu juara di sana. Tapi di Porprov ini memang kami akui dengan jujur, kita tidak mengirim atlet-atlet yang kita ambil dari luar. Sebenarnya bisa saja kita mengambil dari Jawa dan sebagainya. Karena banyak rekan-rekan yang ingin menyumbangkan atletnya. Betul. Tapi kita Perpani yang ini sekarang ini mengutamakan atlet lokal. Karena inilah jati diri anak negeri. Begitulah Baik, istilahnya. luar biasa. Jadi betul-betul dari putra-putri Iya. daerah asli Tembilahan Indragiri Hilir, Ya. Kabupaten Indragiri Hilir, Pak Betul, ya. betul. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk Ya. tangan untuk Bapak Ketua Perpani Kabupaten Indragiri Hilir. Baik sahabat cantik, sekarang saya mau bertanya kepada atlet kita
yang masih muda belia tentunya. Halo Dek. Sipa. Ya, dengan siapa? Shiva. Siva. Ini dia atlet muda kita dan juga masih sekolah ya Dek? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih sahabat cantik di rumah sana pengen tahu kenapa sih memilih olahraga panahan? Karena panahan ini kan termasuk sunnah, terus bisa melatih konsentrasi sama bugaran, tentunya kan olahraga. Terus kalau untuk adik sendiri, berapa kali latihan dalam seminggu? Apakah setiap hari? Setiap hari, karena dari pelatih klub ada program yaitu 1 hari 50 tembakan. Wow, 1 hari 50 tembakan. Iya. Dan di sini ya latihannya ya? Di rumah. Oh, di rumah? Iya. Jadi di rumah ada Iya. area juga Ada untuk target. panahan? Iya. Tapi tetap harus safety mungkin ya? Iya. Dan juga ada pengawasan dari orang tua. Dan Siva, kira-kira dalam olahraga panah ini terganggu nggak sekolahnya? Kalau Enggak. nggak salah sekolah SMP ya? Kelas Iya. SMP ya? Iya. Terganggu nggak? Enggak. Karena tergantung masing-masing untuk bagi waktunya. Sudah berapa event yang Siva ikuti untuk olahraga pemanahan ini? Baru 1, Di mana Siva? Poprov di Kuansing. Wow, luar biasa. Luar biasa sahabat cantik ya. Masih muda belia dan juga masih sekolah tapi ingin menggeluti bidang olahraga panah. Dan selanjutnya saya mau tanya sama Coach Reki. Oke, ini kayaknya tadi saya udah coba latihan sama Coach Reki dan seru sekali. Dan tangan saya pun masih sakit megangnya Pak. Padahal tadi ini ya paling ringan katanya Paling ya ringan Coach itu, ya. ya. Tapi sampai sekarang kayak masih sengal nih Coach nih. Oh iya, tapi itu nanti jangan diurut tuh, dikasih apa aja, es batu Itu aja, perkenalan. kompres. Oh, gitu. Tetapi seorang panahan tuh nggak harus kena talinya dulu, perkenalan ya. Iya, perkenalan masih merah nih Coach ya. Ya. Karena kalinya sahabat cantik, tapi tidak menyurutkan saya untuk mencoba latihan lagi di olahraga panah ini. Oke Coach, olahraga panahan itu apa yang perlu dipersiapkan dulu? Kalau maksud Sebagai pemula, sebagai pemula, gitu, sebagai pemula itu tentu dia harus tahu dulu dasar-dasar panahan. Di mana dasar-dasar panahan ini dia ada 9 item itu, dasar-dasar panahan itu harus dimengerti sama pemanah pemula, baik dari dirinya, memegang keringnya, hookingnya, drawnya, drawingnya, aiming, banyak dia ada 9 item itu harus dikuasai dulu. Tapi di panahan ini juga harus perlu juga pemanasan dia sebelum melakukan latihan panahannya. harus pemanasan, Ya pemanasan ya, dulu Coach, ya? karena ditakutkan nanti terjadinya cedera bahu. Setelah nanti kita latihan itu harus ada lagi pendinginan. Oke, Ya. jadi banyak sekali istilah-istilah di olahraga panah ini yang saya sendiri juga belum mengerti. Apa itu istilah-istilahnya, mungkin nanti saya bisa memperdalam Ya. dengan olahraga panah dengan Coach Reki. Dan untuk Coach Reki sendiri, kira-kira apa sih motivasinya? Kenapa memilih olahraga panah? Dan mulai dari kapan sih menggeluti bidang ini? Baik-baik, kebetulan kita panahan itu di tahun 2017. Oh, 2017 sudah menggeluti di panahan ini. Awalnya panahan kami bukan ini, panahan itu dari PVC. Ada dari PVC. Bentuknya PVC cuma mudah patah dia. oh gitu. Awal kenalnya nih, awal kenal mulanya panahan. Bikin sendiri ya. Oh, buat Malah saya sendiri? sampai Iya. bikin sendiri. Itu dari apa? Dari PVC Pipa. pipa paralon. Pipa Pipa paralon. bisa ya? Oh, Pipa paralon kita bentuk. oke. Kita membentuk panah. Dari situlah awal mulanya tuh. Karena ya mohon maaf sebenarnya ini memang panahan ini lumayan juga olahraganya. Harganya. Jadi sangat cantik. Olahraga ini Ya. olahraga yang sangat mahal dan banyak memakan biaya. Ya. Khususnya untuk membeli alat panahan ini ya. Ya, Apa alat panah ini namanya? Kalau- Busur. busur. Oke, busur panah ini. Kalau busur ini kan dia bermacam-macam dia. Ada busur standar. Standar itu ya bisa lah terjangkau lah masih harganya kalau untuk busur
standarnya, apalagi pemula. Kalau pemula itu kan dia ada LBS-nya. Oke. Dari LBS 20, 22, 24 sampai seterusnya dia naik 2. Oke. 24, 26, 28, 30, 32. Sampailah LBS yang berat bisa 40. Kayak yang ada ini di depan kita nih namanya rekup. Rekup namanya. Ya, Yang rekup. saya tadi apa? Itu berbau, Berbau. tapi alatnya namanya standar nasional. Itu beratnya berapa kilo, Coach? Kalau Beratnya bukan berat bukan berat bukan ininya, berat berat gitu. tarikan. berat Oh, tarik. berat tarikan. Iya. Oh, gitu. Berat tarikannya 18 LBS. Kalau yang Dengan jarak seperti berapa meter, dekat, Kak? Ini kalau ini 40 tangan LBS. ini 40 LBS. 40 LBS. Kalau ini kompon namanya nih. Oh, ini ada Ini juga sebelah ini sini. mau 50 LBS, 58. Wow. 60 nih yang ya, Berarti ini maksimal lebih oke ya untuk Lebih tarikan. berat. lagi. Lebih berat Kelasnya lebih lagi. tinggi gitu. Wow. Lebih berat. Kalau untuk atlet biasanya yang mana dipakai? Ini. Makanya kita harus dari dasar dulu. beda-beda nomor Oh lomba. gitu. Oh gitu. Ya, semuanya kita pakai. Bermacam jenis. Macam-macam Ya. jenisnya. Dan ya. jaraknya juga Beda-beda. variatif. Oh gitu. Oke, sekarang sahabat cantik kita coba bertanya kepada Bang Irfan atau biasa kita menyapa dengan Bang Aan. Bang Aan, mungkin sahabat cantik di luar sana pengen tahu nih, bagaimana cara untuk pemula bisa masuk ke dalam salah satu klub ini? Oh Klub gitu. Perpani, di Perpani. Kita kan ada 5 atau 6 klub yang aktif ya, hampir semua aktif sesuai dengan jadwal klubnya masing-masing. Mungkin bagi yang mau ikut latihan bisa datang ke masing-masing home base-nya klub masing-masing. Kalau di sini di lapangan Pramuka ada skor archery. Cukup datang ke sini aja, asal ada kemauan datang sini ikut latihan sama-sama. Ada juga seperti SIPA Gemilang Archery, kantornya di Trimas di ujung dekat Simpang 3. Ada lagi ASA Archery di perumahan Haji Amir, Rahmat Archery di Pekanarba, Muhammadiyah di Sekolah Muhammadiyah di Jalan Pendidikan. Jadi untuk keseluruhan berapa banyak klub pemilihan ini Ada 6 atau 5 yang yang aktif? yang memang aktif, klub ya, ya? yang aktif di Maklub. Dan jadi untuk pemula kita harus beli ini nggak busurnya? Sebetulnya Atau boleh dipinjamkan dari Kalau untuk squad ada busur latihan. klubnya? Oke. Biasanya kita pemula-pemula coba dulu. Kalau mereka merasa cocok, baru kita arahkan untuk beli yang sesuai dengan badannya. Karena beda atlet, beda busurnya. Kalau boleh tahu nih, Bang, Mm-mm. kira-kira kisaran harga busur panah ini dari harga berapa sih? Dari harga 2 juta ada. Paling murah 2 juta. Paling Ada. mahal Paling mahal 80 ada mungkin. 80 juta. juta. Jadi paling murah 2 juta, paling mahal 80 juta. Ya. Nah, mungkin sahabat cantik boleh nih untuk sahabat cantik yang pengen punya busur panah di rumah, boleh deh diikutin kayak Coach Reki tadi memakai Paralon. paralon. Saya dari tadi melirik-lirik ini sebelah Bapak nih. Ada coach perempuan. Nah, ini satu-satunya. Nah, coach Agak perempuan Meksik juga Bapak nih. satu-satunya. Dan saya mungkin sahabat cantik, mungkin ya yang pengen panahan dan coachnya Coach Leni boleh langsung datang ke klub Archery. archery. Ya. Saya boleh tanya sedikit, Ya boleh. kenapa Coach Leni memilih panahan? Kan Coach Leni kan perempuan ya. Iya. Perempuan itu kan bisa Biasa olahraga. dipanah gitu. Oh, iya. Perempuan biasa dipanah ya. Kan biasa olahraga aerobik atau Iya. yang joget-joget zumba. iya, gitu. benar, Kenapa benar. pilih panahan? Awalnya penasaran. Karena kan Penasaran. karena kan teman-teman kan pas waktu di sini lihat teman-teman kayak asik gitu lihat mana. Jadi butuh konsentrasi juga gitu kan, otomatis juga pas lagi kerja kita konsentrasi gitu. Jadi terus sunnah Rasul juga katanya kan, Nabi kita juga dulu kan ikut olahraga mana. Nah, jadi mau coba lah dulu pertama. Oke, terima kasih Coach Leni. Terima kasih Baik, Bapak sama-sama. Ketua Perpani Tembilan Indah Hilir. Terima kasih Coach Reki. Terima kasih Bapak Sekretaris Perpani Kabupaten Indah Hilir. Mungkin ini saja. Terima kasih untuk waktunya. Oke sahabat cantik, sampai di sini dulu catatan Tika untuk edisi kali ini, dan jangan lupa like and subscribe. Catatan Tika hanya di HF The Official. Satu sasaran untuk satu tujuan.
bertani. Puja-puji Sahabat cantik gimana? Seru banget ya olahraga panahan ini. Untuk sahabat cantik yang mau bergabung, langsung aja datang ke salah satu klub panahan terdekat di kota Sahabat Cantik. Sampai di sini dulu ya edisi catatan Tika kali ini. Bye bye. bicara